Pernah nggak sih lo ngebayangin punya kamera yang bisa terbang sendiri, ngikutin lo lari di pantai tanpa perlu lo pegang remote-nya sama sekali? Atau lo lagi galau karena pengen bikin cinematic travel vlog, tapi dompet lagi nggak bersahabat? Well, selamat datang di tahun 2026, di mana drone canggih bukan lagi monopoli orang kaya doang. Hari ini, gua bakal spill 7 drone murah terbaik yang bakal bikin konten lo kelihatan kayak diproduksi studio film Hollywood, tapi harganya masih masuk akal banget. Oke, kita mulai dari yang paling bikin heboh tahun ini. Lo wajib lirik DJI Neo 2. Drone ini adalah definisi kecil-kecil cabai rawit. Bayangin, lo cuma perlu telapak tangan buat take off dan landing. Neo 2 ini udah dibekali AI tracking yang jauh lebih pintar dari versi sebelumnya. Dia bisa bedain mana lo, mana pohon, dan mana mantan yang pengen lo hindari. Frame-nya yang terlindungi bikin dia aman banget buat terbang indoor atau di sela-sela pohon pas lagi camping. Tapi pertanyaannya, sanggup nggak dia lawan angin kencang di pinggir pantai? Tenang, kita bahas stabilitasnya nanti. Nah, kalau lo butuh yang lebih serius tapi tetap ringan di bawah 249 gram supaya nggak ribet urusan izin terbang, DJI Mini 2 tetap jadi raja di kelas entry level. Kenapa? Karena ini adalah drone paling stabil untuk harganya. Meskipun resolusinya cuma 2.7K, tapi transmisi OcuSync 2.0-nya itu loh, juara banget. Lo bisa terbang sejauh beberapa kilometer tanpa takut layar HP lo tiba-tiba nge-lag atau disconnect. Buat pemula yang baru banget megang remote drone, Mini 2 ini kayak sepeda pakai roda bantu. Susah banget buat crash kalau lo dengerin sensornya. Tapi tunggu, gimana kalau gue bilang ada drone yang harganya mirip tapi udah punya sensor nabrak? Masuk ke rekomendasi ketiga, ada DJI Mini 3. Ini adalah kakak yang lebih ganteng. Keunggulan utamanya, True Vertical Shooting. Di era TikTok dan Reels yang makin menggila di 2026 ini, fitur ini adalah cheat code. Kameranya bisa muter 90 derajat buat ambil video potret secara native, tanpa motong resolusi. Jadi hasil video lo bakal tajam maksimal pas di-upload. Belum lagi sensornya yang gede banget, bikin footage di kondisi kurang cahaya tetap kelihatan bersih tanpa bintik-bintik semut. Lo mau dapat view jutaan dengan konten estetik? Mini 3 jawabannya. Tapi bentar, DJI bukan satu-satunya pemain di sini. Kenalin, Potensic Atom SE. Ini adalah penantang serius yang sering dianggap remeh. Padahal drone ini udah ngasih video 4K di harga yang bikin user DJI garuk-garuk kepala. Desainnya compact, lipatannya rapi, dan yang paling gokil adalah kecepatannya. Kalau lo pengen ngejar objek yang geraknya cepet, kayak mobil atau motor, Atom SE ini punya mode sport yang responsif banget. Dia nggak punya gimbal 3 aksis sih, tapi digital stabilization-nya udah ditalah dengan sangat smooth lewat update firmware terbaru di 2026 ini. Tapi kalau lo tetap kekeh mau gimbal fisik, lo harus dengerin yang satu ini. Ini dia, Potensic Atom 2. Ini adalah upgrade besar-besaran yang bikin pasar drone kelas menengah gonjang-ganjing. Dia udah pakai gimbal mekanik 3 aksis yang beneran anteng banget, meskipun kena angin laut. Fitur smart trackingnya juga nggak kalah sama brand sebelah. Yang bikin unik adalah harganya yang sering kali dapat paket Fly More Combo dengan baterai cadangan lebih banyak dibanding brand besar di harga yang sama. Buat lo yang pengen durability dan ketahanan baterai buat eksplorasi hutan atau gunung, Atom 2 ini kerasa lebih tank dan solid di tangan. Tapi gimana kalau budget lo bener-bener di bawah 3 juta, tapi tetap mau hasil 4K yang layak? Masuklah Ruko U11 Mini 4K. Jangan ketipu sama namanya yang mungkin jarang lo denger. Drone ini punya build quality yang oke buat harga segitu. Dia udah dilengkapi GPS yang akurat, jadi fitur return to home-nya nggak bakal bikin lo senam jantung. Kalau baterai mau habis, dia bakal balik sendiri ke titik awal dengan presisi. Cocok banget buat lo yang sering panikan pas nerbangin drone di tempat baru. Gambarnya cukup oke buat kebutuhan dokumentasi pribadi atau update story yang nggak terlalu nuntut color grading berat. Terakhir, ada Holystone HS900. Ini drone buat lo yang suka tampil beda.
Desainnya futuristik dan punya sensor-sensor yang biasanya cuma ada di drone mahal. Holystone di tahun 2026 ini benar-benar ngerombak software mereka jadi jauh lebih user-friendly. Kamera 4K-nya punya dynamic range yang lumayan luas buat harga segitu. Ini adalah pilihan tepat kalau lo pengen drone yang kerasa premium, tapi nggak bikin limit kartu kredit lo jebol. Jadi dari ketujuh pilihan tadi, mana yang paling cocok buat karakter konten lo? Apakah lo si simpel yang suka DJI Neo 2 atau si perfeksionis yang butuh vertical shot-nya Mini 3? Yang jelas di 2026 ini, skill pilot jauh lebih penting daripada harga drone itu sendiri. Jangan lupa buat terus latihan dan cari angle yang unik supaya konten lo nggak cuma sekedar pemandangan dari atas aja ya. Jangan lupa like video ini kalau lo dapat pencerahan dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update paling jujur tentang gadget dan tech review lainnya.